Di Hercai episode 56, kita akan mulai dengan cerita Ryan dan Miran yang berada di tebing ayunan. Mereka sedang bahagia. Ryan mengatakan, "Miran, ayo ayunkan aku." Kemudian Miran mengayunkan Ryan. "Miran, lebih cepat Miran." Lalu hari tiba-tiba menjadi suram. Ryan memanggil-manggil Miran. "Miran, aku sedikit takut, Miran." Kemudian terlihat ada tangan dengan selendang merah yang menghentikan ayunan Ryan. Ternyata Ryan hanya bermimpi. Ryan terbangun dan mendengarkan suara telepon berbunyi. Ryan mengangkat telepon dari Azize. "Halo, iya Nyonya Azize," kata Ryan. Kemudian Ryan terpaku dan menjatuhkan teleponnya. Cerita berpindah di mana Ryan menyusul Miran ke lokasi pemakaman. Terdengar ada suara pistol. Terlihat Dilsa gemetar dan terkejut. Miran teriak, "Bu, Ibu, apa kamu baik-baik saja, Ibu? Tidak ada yang terjadi, kamu baik-baik saja." Ryan menghampiri Miran dan Dilsa. Ryan berkata, "Apa kamu baik-baik saja, Miran?" Miran menjawab, "Ryan, apa yang kamu lakukan di sini?" Kemudian Ryan bertanya kepada Dilsa, "Apa Anda baik-baik saja? Jangan diam, Ibu." Miran menjawab, "Kami baik-baik saja, semua sudah berakhir. Baik, tidak ada yang perlu ditakuti." Ryan berkata, "Suara tembakan itu sangat dekat, Miran. Apakah mereka mengikutimu? Apakah mereka menembak kamu?" Miran menjawab, saya tidak tahu." Dilsa berkata dengan gugup, "Itu pasti Azize. Dia mencoba menembak dan membunuhku. Dia akan membunuhku." Fusun memperhatikan dari dalam mobil. Miran, Ryan, dan Dilsa berjalan pergi. Adegan ulang menceritakan saat Fusun masih berada di pemakaman. Fusun terlihat memegang lengannya dan kesakitan. Ternyata suara tembakan berasal dari Mahfuz yang mengenai lengan Fusun. Mahfuz berkata, "Sudah kubilang Nyonya Fusun, saya memperingatkan Anda. Saya memiliki satu anak perempuan saja di hidup saya. Saya mengatakan kepadanya bahwa saya akan menyakiti siapapun yang menyakiti keluarganya. Anda tidak mendengarkan. Lihat mataku. Jika terjadi untuk kedua kalinya, Anda tidak akan selamat, Nyonya Fusun. Beritahu pengawalmu sekarang. Biarkan mereka membawamu menjauh dari Miran tanpa terlihat." Adegan kembali dengan Fusun yang berada di dalam mobil dan bergumam, "Jika itu benar Azize, jika ketujuh dunia bersatu, saya tidak akan berhenti, Mahfuz." Kemudian Fusun meminta pengawalnya membawa dia ke lokasi putranya meninggal. Ryan, Dilsa, dan Miran dalam perjalanan. Dilsa berkata, "Azize mengejarku. Dia akan datang menjemputku. Masa depanku akan tertutup lagi. Dia akan memisahkan aku dari ibuku. Dia tidak pernah meninggalkanku." Ryan mengatakan, "Tolong jangan berpikir seperti itu. Lihat, kamu bersama kami. Kamu aman. Tidak ada yang menyakiti kamu." Dilsa mengatakan, "Azize bilang anakku sudah meninggal. Dia bilang aku menguburkan Miran dengan tanganku sendiri. Aku tidak percaya. Kataku, tolong tunjukkan bayiku. Tapi Azize bilang dia meninggal. Azize terus memberitahuku bayimu meninggal." Miran menghentikan mobilnya. Kemudian Ryan membawa Dilsa keluar dari mobil dan mengatakan, "Tenanglah, tarik napas dan tenanglah." Lalu Ryan meminjamkan Dilsa jubah yang dipakai Ryan. Dilsa memandangi Ryan dan bertanya, "Kamu siapa?" Ryan menjawab, "Saya istri putra Anda. Aku adalah menantumu." Kemudian Dilsa tersenyum dan berjalan ke arah Miran. Dilsa berkata, "Apakah saya benar-benar melahirkan kamu? Apakah kamu Miranku yang beraroma mawar? Kamu sudah dewasa." Miran mengangguk-angguk dan menangis. "Bagaimana kamu tumbuh tanpa seorang ibu? Siapa yang menyeka air matamu? Siapa yang mengangkatmu saat kamu terjatuh? Aku tidak ada bersamamu." Kemudian Miran memeluk ibunya dan mengatakan, "Iya, tapi ibu di sini sekarang. Jangan salahkan dirimu. Tak ada satupun dari hal itu yang adalah salahmu. Tapi sekarang aku memelukmu. Apapun yang akan membuat wajahmu tersenyum, apapun yang membuat Anda merasa baik, saya akan melakukannya. Katakan saja, saya berjanji."
Dilsah mengatakan, "Anak perempuanku, bisakah kamu membawa putriku kepadaku?" Miran dan Ryan sama-sama berpandangan, menyeratkan tak mengerti apa yang dikatakan oleh Dilsah. Fusun berada di lokasi penembakan Harun. Di situ juga ada Jihan. Fusun memanggil Harun. "Harun, Harun anakku." Fusun memegang luka tembakan Harun. Jihan berkata seolah-olah dia tidak mengetahui kejadian itu. "Kehilangan anak itu sulit, Nyonya Fusun. Semoga Anda diberi kesabaran." Fusun bertanya, "Bagaimana itu terjadi?" Jihan menjawab, "Dia punya pistol. Mereka menyebutnya bunuh diri. Dia menembakkan dirinya sendiri di jantung." Fusun berkata, "Bunuh diri? Siapa yang memberitahumu?" Jihan menjawab, "Yaren, putriku, karena dia adalah istri Harun." Yaren segera menelponku dan berteriak, "Aku juga baru sampai di sini." Fusun berkata kepada petugas, "Jika boleh, saya ingin membawa anak saya ke rumah saya pada malam terakhirnya." Petugas menjawab, "Biarkan kami memeriksanya sampai selesai. Anda akan menerima dengan izin dari kantor kejaksaan." Yaren dibawa pulang oleh Handan ke rumah Aslambe. Semua menanyakan Yaren kenapa. Handan menjawab, "Harun, kami kehilangan Harun." Semua terkejut. Gonul sampai menjatuhkan gelasnya. Handan kesal dan mengatakan, "Kalian telah mempersempit tempat ini untuk putri saya dan suaminya." Mereka menanyakan, bagaimana itu bisa terjadi. Handan menjawab, "Dia bunuh diri." Di kantor kejaksaan, semua orang mengatakan hal yang sama. Yaren jatuh dan lemas. Handan melihat ada bekas darah di tangan Yaren. Handan segera membawa Yaren ke kamarnya. Setelah sampai di kamar, Handan berkata, "Putriku, sadarlah, bersihkan tanganmu." Kemudian Handan mencuci tangan Yaren. Yaren mengatakan, "Saya membunuh Harun, saya membunuh Harun." Handan meminta Yaren untuk diam dan membawanya untuk duduk. Handan berkata, "Kamu tidak melakukan apa-apa. Apa kamu paham? Kamu adalah putri aku dan ayahmu. Tapi jika seluruh negara bersatu, kami tidak bisa menyelamatkanmu, nak." Handan melihat ada darah di lengan baju Yaren. Handan mengatakan untuk melepasnya dan akan mencucinya. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Yang mengetuk adalah Gonul. Gonul mengatakan, "Yaren, keluar. Kamu akan menceritakan apa yang terjadi pada Harun." "Bagaimana itu bisa terjadi? Kamu bilang Harun bunuh diri. Kamu tidak bisa begitu saja mengunci diri di kamar. Keluar, Yaren." Esma meminta Gonul untuk berhenti. Gonul mengatakan bahwa ia senang mempunyai saudara laki-laki, tapi mereka membunuhnya juga. Yaren keluar kamar dan mengatakan, "Apa kamu kesal? Kamu baru memanggil saudara setelah dia meninggal. Apa kamu pikir dengan itu Harun bisa hidup kembali? Sekarang kami telah berpisah untuk selamanya." Handan melerai dan meminta Yaren untuk masuk kamar. Handan mengatakan kepada Gonul, "Apa kamu tidak paham keadaan Yaren hingga berdiri di depan pintu seperti ini? Yaren sedang menderita. Gadis itu syok. Tinggalkan dia." Handan pun pergi masuk kamar. Gonul menelpon Azad. Gonul mengatakan kalau Harun mati. Ada Azize yang sedang mengingat bros pemberian Miran kecil. Azize kemudian memakainya. Ryan dan Dilsah pulang ke rumah Sodoglu. Ryan berkata agar Dilsah istirahat dahulu. Zahra pun mengantarnya ke kamar. Azad baru turun dan bergabung dengan mereka. Azad mengatakan Harun tertembak. Dia mati tertembak di jantungnya. Semua orang terkejut. Miran datang menemui Azize. Miran mengatakan, "Siapakah Zahra?" Azize teringat dahulu dia pernah membawakan Dilsah bayi perempuan untuk menggantikan anaknya yang mati, dan meminta Dilsah merawat seperti anak sendiri. Azize berkata, "Dia adalah anak adopsi. Apakah Dilsah memberitahumu?" Miran mengatakan, "Jangan beri saya pertanyaan, katakan saja di mana Azra." Azize menjawab, "Miran, saya mengambilnya dari panti asuhan. Dia masih bayi ketika aku memberikan pada ibumu. Saya sudah lama tidak melihatnya." Miran mengatakan, "Ibu saya menanyakan Azra, dan sekarang kamu akan memberitahu saya di mana Azra berada."
Aziza menjawab, "Jangan bawa gadis itu, Miran. Sekarang bukanlah waktunya." Miran menanyakan kenapa. Aziza mengatakan, "Kamu baru saja berkumpul dengan ibumu. Jangan biarkan orang lain menghalangi kamu. Dilsah membutuhkanmu." Miran berkata, "Apakah kamu baru memikirkannya sekarang? Saya tidak akan menerima nasihat dari wanita yang tidak bermoral seperti Anda. Apapun yang baik untuk ibuku, aku bahkan akan mati untuknya." Aziza mengatakan, "Tolong maafkan aku, Miran. Beri aku kesempatan untuk menjadi Aisyah lagi." Miran menjawab, "Anda membunuh Aisyah, aku juga akan membunuh Aziza. Sudah terlambat untuk semuanya sekarang. Syukurlah darahmu tidak diwariskan padaku. Untungnya kamu bukanlah nenekku." Miran melihat bros Aziza dan mengambilnya. Miran berkata, "Anak yang membelikanmu ini, dia sudah mati." Kemudian Miran membuang bros itu dan pergi. Telepon Aziza berdering, yang menelpon adalah Nasuh. Nasuh memberi kabar kalau Harun sudah mati. Aziza berkata ia sudah mengetahuinya. Firat pulang ke rumah Aslambe. Gonul dan Esma memberitahu kalau Harun mati. Tak lama kemudian datang Fusun membawa peti berisi anaknya yang sudah mati. Gonul menangisi kematian Harun. Fusun berkata, "Untuk apa kamu menangis? Apa kamu membunuh Harun?" Gonul menjawab, "Tidak, Nyonya Fusun, saya turut berduka cita." Fusun berkata, "Maka bersihkan air matamu, kamu tidak akan menangis. Kita bukanlah musuh, biarkan mereka yang menjadi musuh kita yang akan menangis. Mereka mengatakan Harun bunuh diri. Anak saya tidaklah bunuh diri, dia tidak melakukannya, dia dibunuh. Siapapun yang membakarku, maka dia akan terbakar juga. Tidak mudah untuk mati. Pertama, dia akan kehilangan orang yang dicintainya." Fusun menanyakan pada Yaren, "Katakan padaku apa yang kamu tahu. Siapa yang mengabarimu? Kapan terakhir kali kamu berbicara dengan Harun?" Yaren menjawab dengan gugup, "Kami berada di hotel, kami bertengkar, lalu dia pergi untuk mencari udara segar. Kemudian petugas menelpon saya, mengabarkan kalau Harun mati." Fusun berkata, "Jadi kamu bilang Harun bertengkar denganmu, dan dia mengalami depresi hingga mengambil nyawanya?" Yaren menjawab, "Tidak, saya bukan bermaksud seperti itu, Nyonya Fusun." Jihan membela Yaren dan berkata, "Sakitmu luar biasa, Nyonya Fusun, tapi putri saya kehilangan suaminya. Putriku sudah menjanda." Fusun menyudahi pertanyaannya dan menyuruh asisten untuk menyiapkan kain kafan. Dia ingin mengurus kematian Harun. Miran pulang ke rumah Sodoglu dan meminta Dilsah untuk ikut dengannya. Miran, Reyan, dan Dilsah pergi ke atap rumah. Ada juga Zehra yang mengendap-endap mengikuti mereka. Miran menunjuk ke sebuah rumah kosong dan mengatakan kepada Dilsah kalau itu miliknya dan Reyan. Segera rumah itu akan terisi oleh aku, Reyan, nenek, dan ibu, serta cucu kita yang akan segera lahir. Kita semua akan menjadi keluarga besar. Reyan pun sangat senang mendengarnya dan memeluk Miran. Miran mengatakan lagi kepada ibunya, "Ibu, aku akan membawa putrimu kepadamu. Saya akan menemukan Azra. Bahkan di belahan dunia lain, aku akan menemukannya dan membawanya. Tapi aku juga akan meminta suatu hal darimu sebagai seorang anak. Aku akan mengembalikan putrimu, tapi kamu harus mengembalikan ibuku. Apa kita sepakat?" tanya Miran. Dilsah pun mengangguk dan menyatakan bahwa ia menyetujuinya.